Race pertama baru berlangsung kemarin. Nah, sekarang menjelang race kedua, Mas Pras ini penampilannya menyita banyak perhatian. Terbukti dengan sekarang Mas Pras lagi ditawarin kontrak untuk gabung sama tim Alpine BWT. Dan jawabannya ya cukup jelas, kita bakal menolak tawaran dari Alpine ini karena target kita bukan mereka, melainkan The Big Four seperti Ferrari, McLaren, Mercedes, dan juga Red Bull cuy. Itu target kita. Dan gue masih nggak nyangka aja baru balapan pertama ini aja belum race kedua ya kita udah ditawarin kontrak sama Alpine BWT. Sebegitu fantastisnya kah performa dari Mas Pras di F1 musim ini? Gokil kan? Nah sekarang kita bakal coba untuk ngelakuin pengembangan tapi poin kita itu masih di angka 400-an. Jadi ini bisalah digunakan untuk ngupgrade satu part yang kemarin sempat gue tanya ke kalian perihal ban kita yang aus sebelah kiri doang bagian depan. Ternyata kita harus ngelakuin upgrade atau pengembangan di bagian aero dan juga sasis. Nah kebetulan karena aero ini nggak ada pengembangan sama sekali, makanya gue bakal coba ngupgrade di aero, tepatnya di secondary wing cuy. Jadi kita bakal coba upgrade ini supaya nanti efeknya bisa kerasa dengan tingkat keausan ban yang lebih rendah. Nah sekarang kita coba skip waktunya ke hari dimana pengembangan untuk aero itu sudah selesai. Dan kita bakal cek terlebih dahulu apakah itu beneran selesai. Dan alhamdulillah secondary wingnya udah selesai di upgrade. Jadi udah siap digunakan nanti di balapan untuk GP Shanghai di Cina. Jadi oke, ini sudah termasuk satu pengembangan yang kita lakukan untuk aerodinamika. Tinggal nanti di bagian sasis ya, pokoknya sih inginnya kita ngelakuin pengembangan ini itu, tapi ya mau gimana lagi, dananya benar-benar terbatas tuh pengembangan di F1 Career season pertama ini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita menuju ke sirkuit Shanghai di Chinese Grand Prix. Nah guys, di balapan kali ini kita ada dua balapan, yakni balapan sprint dan juga balapan main race event. Nah kualifikasi pun terbagi menjadi dua sesi, kualifikasi untuk sprint dan juga kualifikasi untuk main race event. Dan di sesi kualifikasi sprint, Prastiono Pras akan start dari urutan ke-13. Ini track yang cenderung tidak terlalu gue suka karena kita nggak bisa perform bagus, malahan entah kenapa gue sekarang lebih suka sama track yang cenderung seperti di jalan raya. Oke kalau gitu langsung saja kita mulai round kedua F1 24 Career, it's on the way. Langsung saja kita mulai menuju tikungan pertama, kita overtaking satu driver hingga di turn 1. Kita akan menyusul Yuki Tsunoda dari inside line dan kini rekan tim kita di tim VCARB atau Racing Bull kita overtaking. Namun dia kembali memberikan perlawanan dan terpaksa Prastiono Pras menghindar demi keselamatan kita berdua. Namun George Russell malah ikut serta, kita block pass Yuki serta George Russell di tikungan hairpin yang kini Prastiono Pras berhasil mengalahkan sementara waktu rekan timnya yakni Yuki Tsunoda. Saat ini Pras di posisi ke-8, Carlos Sainz ke-7 dan Oscar Piastri di urutan ke-6. Sorry banget jika rasanya masih kacau karena ini pertama kali gue mendarat di Shanghai lagi setelah sekian lama dan titik breaking point masih kurang begitu hafal. Tapi nggak masalah, yang terpenting hasil akhir balapan. Kali ini Carlos Sainz akan menjadi target kita di zona DRS. Namun apa boleh buat, di exit corner tenaga mobil kita tidak begitu sekuat waktu di balapan F1 GP Australia di race pertama kemarin. Oke, tikungan hairpin di bagian akhir sirkuit Shanghai. Oh my goodness mate, hampir saja kita ngebahas tabrakan dengan Carlos Sainz. Kalau sampai ngebikin tabrakan, kita bakal langsung DNF cuy. Gimana enggak? Karena front wing terus roda depan kita bakal hancur gara-gara ada kontak dengan Carlos Sainz. Dan sekarang kedua dia sudah enable, ya berarti kita bisa membuat sebuah aksi overtaking. Yang penting momennya pas. Tampil inside masih belum bisa, cukup berani untuk mengambil risiko dari Carlos Sainz. Tahan dulu. Sementara itu untuk Oscar Piastri masih tertahan di tempat ke-6 di belakang dari Lance Stroll sama Yuki Tsunoda. Oke, tikungan hairpin lagi. Kita menghindari kota dengan Carlos Sainz. So far pakai kompon medium cukup oke sih.
kita mencoba flat out tapi nggak bisa karena agak sedikit kurang pas momentumnya. Kemudian sekarang kita langsung nge-push lagi. Kalau dari yang gua amatin ya selama kualifikasi hingga sekarang di sesi sprint race event, itu kita selalu kalah di bagian sektor 2 sama sektor ketiga. Di sektor 1 kita unggul parah, tapi di sektor 2, sektor 3 kita mulai kehilangan ritme. Mulai dari sini kita kehilangan kecepatan, dan dari segi exit corner pun kita emang nggak bisa ngejar. Nah, kalau kata si Mark barusan, mobil kita itu katanya mungkin kita ngerasa understeer. Tapi gue rasa dari sepengalaman gue pakai ya, dari kualifikasi hingga sekarang di sprint race event, itu paling gue rasa bermasalah ya cuman di bagian exit corner. Jadi kayak traksi itu nggak ada cuy. Jadi kita benar-benar kehilangan power waktu di saat keluar tikungan. Bahkan dengan kompon ban yang sama dengan pembalap lainnya. Bahkan pemakaiannya pun juga sama. Jadi kayak aneh aja. Jadi untuk kasus yang kita rasakan di mobil saat balapan dan juga menurut dari tim kita di pit itu cukup berbeda. Tapi it's okay, ini juga merupakan masalah yang sangat lumrah jika kita mengingat. Karena balapan itu banyak hal yang harus berkaitan. Juga nanti di beberapa race ke depan kita bisa ngelakuin upgrade lagi atas dasar dari hal-hal yang sudah kita rasakan di 2 balapan awal. Yang semula kita ngerasa ban sebelah kiri cepet banget aus, terus sekarang ini kita ngerasa mobilnya kurang power ketika keluar tikungan. Itu menjadi PR yang harus bisa kita selesaikan di F1 karir musim ini. Agak ragu dan cukup pesimis untuk kita bisa memperbaiki semuanya dalam setengah musim. Karena namanya pengembangan itu tidak bisa seinstan itu, apalagi soal pengembangan poin. Itu poinnya perlu poin banyak membuat kita untuk ngembangin hal seperti itu. Jadi gue rasa dengan masalah-masalah yang ada, semoga aja kita bisa bertahap untuk menyelesaikannya. Let's go guys. Lap ketiga hampir usai dan sekarang lap keempat kita masuki sesaat lagi di area open menuju first corner. Dan sekarang gue punya target untuk mulai menyerang Carlos Sainz ya. Mulai sekarang ini di sektor ke-1 kita bakal mencoba menyerang secepat mungkin Carlos Sainz demi mengamankan tempat ke-7. Namun kontak atau collision terjadi di antara kita berdua. Let's go guys, exit corner menuju tikungan hairpin. Inilah dia momentumnya. Kita mencoba light break, kita block pas Carlos Sainz dari inside line finally. Sebuah overtaking dari Bastian Pras untuk Carlos Sainz, driver Ferrari. Dan saat ini Mas Pras mengungguli Carlos Sainz sementara waktu untuk posisi ke-7. Namun kita tidak boleh terlalu senang karena ancaman masih akan datang dari Carlos Sainz yang merupakan pembalap dari Ferrari. Oke, masih Carlos Sainz mencoba nyusul. Kita defense lagi di tikungan chicane kali ini. Agak melebar kembali ke racing line, kemudian pergantian ke arah kanan. Bersiap-siap. Disinilah DRS akan terbuka yang mana menjadi makanan bagi Ferrari untuk melibas mobil Racing Bull kita. Kita ambil dari sebelah kanan agar memiliki momentumnya pas untuk melakukan pertahanan di tikungan hairpin. Sesaat lagi langsung kita mencoba light braking. Kita block pass lagi Carlos Sainz dari inside line. Ferrari bersama Carlos Sainz masih mencoba melawan kita. Dan saat lagi dengan Bastian Pras. Kini Mas Pras berhasil kembali mengambil alih posisi ke-7 dari Carlos Sainz di last corner. Dan saat ini lap kelima sekarang atau tidak sama sekali. Lap kelima akan menjadi penentu untuk perebutan tempat ke-7 dari Carlos Sainz dan juga Bastian Pras. Let's go guys, exit corner. Segera mungkin kita harus menunjukkan jarak dengan Carlos Sainz karena masih ada satu sektor DRS yang akan bisa dimaksimalkan oleh Ferrari. Karena kita ya harus sadar diri soal performa, Ferrari jauh lebih unggul daripada mobil kita, daripada Racing Bull, daripada Visa Cash FRB. Oke, entry corner, pergantian dari sekarang kiri, masuk perlahan lagi. Lap kelima memasuki pertengahan dan jujur track ini panjang banget cuy.
Satu putaran aja itu 1 menit 36 detikan. Astaga, kita melebar kembali ke racing line, keep fokus, keep fighting. Dan saat ini, inilah dia sektor DRS yang akan menjadi makanan lagi bagi Carlos Sainz untuk melahap pembalap dari Red Bull Racing alias Racing Bull Visa Cash App. Dan saat ini Carlos Sainz datang menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Kita bakal coba blok pas saja dari inside meskipun cukup mustahil. Dan inilah dia, wow, hampir saja sebuah kontak terjadi. Dan saat ini di last sector, last corner, Carlos Sainz masih mampu mendefend serangan dari Brasiliano Pras. Dan kini Mas Pras harus merelakan tempat ketujuh dari Carlos Sainz pembalap Ferrari. Finish 8, lumayan sih. Balapan sprint dimenangkan oleh Max Verstappen, kemudian Lando kedua serta Leclerc ketiga. Sementara itu kita hari ini di balapan sprint berhasil mengalahkan rekan tim yakni Yuki Tsunoda yang finish di urutan ke-10. Kali itu kita menuju ke Main Race Event untuk race di GP Shanghai. It's time again then for Formula One in Shanghai. Northwest of the thriving city of over 24 million people is a circuit that first featured in the championship calendar back in 2004. It played host to Formula One's 1000th Grand Prix back in 2019. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Price, Sainz, Leclerc, Oscar Piastri, Perez, Hamilton, Tsunoda, Fernando Alonso, Russell, Stroll, Gasly, Albon, Ocon, Magnussen, Joe, Bottas, Hulkenberg, and Logan Sargent. Gokilnya kita di kualifikasi Main Race Event itu finish ketiga dan kali ini kita start ketiga. Namun cuacanya benar-benar tidak bersahabat karena hari ini rain condition atau wet condition. Jadi ada kemungkinan nanti di pertengahan bakal kering, tapi we'll see aja karena kita pasti nanti apa yang bakal terjadi. Dan sekarang dengan wet condition kita bakal balapan di seri Shanghai round kedua. It's on the way. Here we go guys, menuju first corner. Kali ini Verstappen langsung tancap gas, kemudian Carlos Sainz datang menyerang lagi. Kayaknya ini rival berat kita di musim ini, yakni Carlos Sainz. Dan dengan cuaca yang sangat basah ini kerasa banget ya, untuk grip ban ini benar-benar low grip parah. Jadi kita nggak bisa ngelakuin pengereman secara mendadak, harus early braking seperti balapan di MotoGP. Kayak harus ngambil braking point yang sangat hati-hati. Oke, namun kini kita masih bertahan di tempat ketiga. Lando kedua, Verstappen pertama. Kemudian duo Ferrari kita asepin cuy. Itu sementara waktu, gokil kan? Hujan gini ternyata Racing Bull kita lumayan oke sih buat ngehajar duo Ferrari. Tapi kita ini masih pertama karena masih panjang race di MotoGP di race GP Shanghai dengan total 14 putaran. Apalagi nih track panjang bener cuy. Semoga aja tangan gua nggak tremor nih gara-gara nyetir terlalu lama. Oke, full gas lagi. Sementara gap dengan Leclerc masih 0,5 dan Carlos Sainz ternyata turun dari tempat keempat setelah di overtaking oleh rekan timnya yakni Charles Leclerc. Oke, tikungan kali ini kita bakal coba lebih nge-push lagi, namun as you can see guys ya, problem kita di race kedua ini power mobil yang lemot parah. Nah sekarang Leclerc mulai menyerang bersama dengan Carlos Sainz. Hati-hati, gila parah, mereka nempel parah cuy. Mereka ngebikin seakan-akan kita harus ngerasa tertekan nih dengan kehadiran mereka. Tapi tidak semudah itu Ferguson, kita masih mampu bertahan. Racing Bull, aka Visa Cash App, nama mobil paling aneh. Last corner, kemudian full gas lagi. Lap pertama kita masih stay di tempat ketiga. Verstappen menjadi fastest lap of the race. First corner lap kedua kita masuki. Hampir melebar. Oke, untuk masih bisa di area jalur lintasan. Tidak sampai keluar ke area run off atau ke gravel. Exit corner lagi. Sekarang gap kita sama si Verstappen 1,9 detikan. Masih ada rintik hujan tapi untuk di aspal tidak sebegitu parah. Jadi kemungkinan besar ini cuma gerimis biasa yang tidak ada potensi untuk hujan lebat.
kelihatan kalau dari aspalnya yang nggak ada terlalu percikan air yang terlalu gede kan. Jadi gue rasa ini balapan dengan kondisi hujan tapi hujan gerimis jadi nggak terlalu lebat. Makanya tadi ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa nanti di pertengahan balapan itu bakal berubah menjadi cuaca mendung tapi tidak hujan atau berubah menjadi dry condition. Oke, dengan kompon intermediate kira-kira sampai mana kita mampu bertahan hingga nanti masuk di pergantian ban dengan cuaca yang diperkirakan bakal dry condition. Oke, lurusan. Dan saat ini gap dengan Carlos Sainz 1,8 detik. Gila, jauh parah. Tumben banget asli. Tapi ini malah bagus ya, karena kita makin aman di posisi dia tanpa ada gangguan dari rival di belakang. Tinggal kita fokus saja untuk meningkatkan race pace, kecepatan agar bisa ngedeketin Lando dan juga Verstappen dengan harapan mampu mengovertaking mereka. Pras meraih fastest lap of the race di lap kedua tadi. Oke, sektor 1 warna ungu inilah dimana yang gue bilang tadi bahwa kita tuh memang paling kuat di sektor 1 ketimbang di dua sektor lainnya. Sekarang gap dengan Lando 0,6, exit corner lagi. Full gas from Pras. Lap kelima masih berlangsung dan cuaca masih cenderung ada sedikit rintik hujan. Tapi kalau ngomongin soal tekstur aspalnya, ini kayaknya udah mulai ngering. Jadi kemungkinan kalau enggak nanti di akhir lap kelima atau mungkin nanti di lap ke-6 kita berkesempatan untuk mengganti ban. Karena kita pengen untuk nargetin secepat mungkin mengganti ban agar ya bisa lebih kencang daripada saat kita ini menggunakan ban intermediate. Apalagi saat ini penggunaan ban kita udah aus parah sih ini. Udah sampai di penggunaan 34% untuk ban belakang sebelah kiri. Kita siapin ban dulu pakai soft dan kita bakal lihat apakah bakalan masuk ke saat ini. Dan ternyata ini ada satu pembalap Red Bull, kayaknya sih Verstappen. Dan bener saja Verstappen masuk ke pit saat ini. Nah, sekarang kita bakal menggunakan kompon ban soft ya, kita bakal ngikutin Verstappen yang masuk ke pit lap saat ini. Dan ternyata Yuki Tsunoda pun juga masuk ke pit berbarengan sama kita. Oke, kan bener aja, kelihatan banget cuy. Nah, sekarang kita masuk ke pit mengganti ban dan oke, berapa detik ada 2,4. Kemudian Yuki masuk mengganti kita, luar biasa. Double stack cuy. Hai. Oke, sekarang lap ke-6 dengan kompon slick. Kita siap nge-push dari lap ke-6 ini. Semoga bisa ngejar ketertinggalan dengan rival lainnya dan semoga saja tempat ketiga masih bisa kita pertahankan. Ini kayaknya gue ngerasa satu kesalahan yang kita buat akibat terlalu buru-buru mengambil keputusan. Lihat guys, kita pakai kompon soft dan yang lainnya menggunakan kompon hard. Sedangkan jumlah lap itu masih di sekitaran 8 putaran lagi, termasuk lap ke-7 saat ini hingga lap ke-14. Gila, kita ngebikin bunuh kayaknya. Kita bakal ngebunuh diri ya, karena dengan kompon soft kayaknya kita nggak akan bertahan terlalu lama. Wah gila sih, nggak nyangka kita bakal ngebikin sebuah kesalahan sekonyol ini gara-gara saking keburu pengen mengganti ban hingga kita melupakan bahwa balapan masih berlangsung cukup lama. Oke lah, kita mungkin bakal kehabisan ban dengan sangat cepat, tapi sebisa mungkin gue pengen ngejar si Lando dulu dan kita disaranin kembali ke pit untuk mengganti ban cuy. Ya Allah, kita kacau sekali kali ini. Kita ngebikin sebuah kesalahan yang sangat fatal. Oke, sekarang Lando semakin kita kejar, gapnya semakin rapat. Sedikit lagi kita bakal mengovertaking Lando Norris. Bisakah? Kalau misalkan kita bisa mengalahkan Lando di tempat kedua, ini bakal jadi suatu hal yang sangat keren sih. Terlebih lagi kita mengejar dari sesi race tadi di awal balapan dengan cuaca basah, kemudian drama pergantian ban karena cuaca berubah menjadi kering, dan sekarang kita udah tinggal selangkah lagi bisa mengovertaking Lando. Tapi guys, dengan penggunaan ban yang sudah segini besarnya, kayaknya sih akan sangat sulit buat kita mempertahankan kecepatan sampai di akhir race atau hingga lap ke-14. Soalnya apa? Takutnya kita kehabisan ban di akhir-akhir balapan. Bahkan barusan aja si Mark ya, yang merupakan tim radio kita dari pit, mengabarkan atau mengharuskan kita, menyarankan untuk kita mengganti ban lagi dan masuk ke pit. Tapi
Kalau kita tetap maksa masuk ke pit itu bakal ngebuang-buang waktu, yang alhasil tempat yang kita dapetin saat ini atau posisi bakal diserahin kepada Carlos Sainz dan juga Oscar Piastri yang tepat ada di belakang kita, yang gapnya hanya 3,6 dari si Prasetyo Pras. Lando fastest lap of the race dan kita semakin ditinggal jauh. Asli ini kampret parah, kita ngebikin suatu blunder. Pokoknya dari tadi si Mark kita atau tim dari Racing Bull kita atau Visa Cash App Crew kita menyarankan untuk kita masuk ke pit mengganti ban berkali-kali. Pokoknya hampir tiap lap mereka selalu menyarankan untuk Mas Pras masuk ke pit ya demi keamanan. Tapi apa ya, gue tuh kayak dalam posisi yang gak mau posisi yang kita dapat saat ini itu terbuang sia-sia. Pokoknya gue bakal mencoba untuk mencari peruntungan. Kita bakal berjudi dengan kompon soft dengan sisa pemakaian setengah ban lagi. Kira-kira mampu nggak nih kita pakai hingga menyelesaikan balapan di Race GP Shanghai. Ini kalau beneran bisa kita pertahanin tempat ketiga atau mungkin kita finish P5 dengan kompon ban soft, ini bakal gokil parah. Semoga saja ban kita nggak sampai bocor ya, nggak sampai meledak, karena takutnya misal bannya terlalu lama kita pakai dan tingkat keausan udah parah, itu biasa ban juga bisa bocor tuh di game ini. Gokil kan? Nah, semoga aja nih ban bocor atau ban meledak tidak sampai menghampiri kita, meskipun kemungkinannya kita bakal mendapetin itu. Dan saat ini memasuki lap ke-12 dan seperti yang sudah kalian lihat di leaderboardnya, perlahan namun pasti gap dengan Lando yang semula 1 detikan sekarang menjadi 2 detikan lebih. Perlahan semakin menjauh dan bahkan gap kita sama Carlos Sainz yang semula 3 detikan lebih sekarang mulai kepangkas menjadi 2,8 detikan cuy. Gak tahu kenapa kondisi ban kita bener-bener sangat memprihatinkan. Ini untuk pertama kalinya baru ini gue mencapai penggunaan ban di angka 60% lebih cuy. Ini parah banget. Bismillah, semoga nggak sampai meledak ban kita hingga nanti di akhir balapan ya, meskipun kita bakal dikejar sama Carlos Sainz sebentar lagi. Lihat tuh, memasuki lap ke-13 gap kita hanya 0,8 saja. Gak lama kita bakal di overtaking sama Carlos Sainz dan sekarang 0,6. Begitu sangat mengerikan, sangat memprihatinkan. Seperti inikah efek yang dirasakan jika ban kita benar-benar sudah aus parah dengan sekarang mencapai paling tinggi 63% pemakaian untuk ban depan sebelah kiri. Oke, hati-hati 0,1 dan Carlos Sainz semakin dekat. Sepertinya kita harus mengalah kepada Carlos Sainz karena kita harus sadar diri kita tidak punya kecepatan. Kita harus mengalah kepada Carlos Sainz agar tidak merepotkan pembalap tersebut. Nah, saat ini Oscar Piastri di belakang kita dengan gap 2 detikan. Kayaknya juga nggak akan lama si Oscar bakal ngejar kita juga nih guys ya. Dan Carlos Sainz tuh langsung ngejauhin gap dengan Mas Pras. Gila, kita ngebikin blunder di Race GP Shanghai. Sekarang DRS untuk Oscar Piastri yang kita juga kayaknya harus mengalah sama Oscar. Kita bakal let him pass. Oke. Apakah Oscar bakal mengovertaking? Sepertinya masih belum, mungkin dia kurang ngedapetin ruang kosong dari Racing Bulls atau dari Prasetyo Pras. Dan sekarang lap ke-13 berakhir, memasuki lap ke-14 F1 GP China. Kita biarkan saja Oscar Piastri lepas dari pertahanan Mas Pras karena ya udah emang nggak memungkinkan untuk kita bertahan cuy di tempat ke-5 atau tempat ke-4 masuknya. Saat ini penggunaan ban kita sudah mencapai 70% lebih untuk ban sebelah kiri. Sedangkan bagian depan kanan terus belakang semuanya masih aman di angka 50-an, tapi ban sebelah kiri bagian depan itu benar-benar parah banget. Jadi gue rasa pengembangan yang kita lakuin tadi ya di bagian aero itu tidak terlalu berfungsi untuk meminimalisir tingkat keausan ban di sebelah kiri depan. Tapi ya udah, mau gimana lagi, mungkin memang juga pengembangan masih awal, masih dini, jadi perlu pengembangan lebih lanjut supaya nanti bisa lebih meningkatkan tingkat keausan ban supaya nggak gampang habis bannya cuy. Oke, kali ini lap ke-14 masih berlangsung. Ini benar-benar kering parah. Hati-hati. Oke, tikungan high speed. Oh, hati-hati, udah mulai tergelincir. Dan sekarang, oh my goodness mate, ban kita pecah. Astaga, ban kita sudah pecah di akhir
Ini nanggung banget. Lap terakhir tinggal 3 tikungan tersisa, ban kita malah pecah. Alhasil tempat kelima yang ingin kita dapatkan terpaksa terbuang sia-sia. Verstappen menang. Ban pecah cuy. Gila cuy. Ini gue nggak pernah ngerasa sesakit ini asli. Gue nggak pernah ngalamin yang namanya ban pecah di F1. Baik itu F1 21, 22 dan juga 23. Ini the real sebuah luka yang kita dapatkan di Race GP Shanghai akibat kecerobohan, ketamakan, keegoisan. Ini benar-benar ciri khas rookie banget. Dan terpaksa kita hanya bisa finish di posisi ke-15 dengan tidak membawa pulang poin sama sekali. Siapa sangka kita ngebikin sebuah kesalahan yang sangat fatal bagi Racing Bull atau bagi Visa Cash App. Dan Verstappen meraih kemenangan disusul oleh Lando dan juga Carlos Sainz. Dan inilah dia hasil akhir balapan di Race GP Shanghai. Ini drama banget. Di awal video kita ditawarin Toro sama Alpine, sempat kayak sesumbar ya karena udah banyak tim yang mulai deketin si Pras akibat hasil bagusnya di seri pertama. Tapi di GP Shanghai di awal balapan hujan, terus kedua kita langsung berubah menjadi cuaca kering ya, cuaca di Shanghai, dan itu yang ngebikin kita blunder. Kita sebagai rookie ini berasa banget. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar nanti kedepannya kita harus lebih mendengarkan arahan dari kru tim kita yang udah berjuang mengatur strategi. Namanya F1, balapan mobil yang penuh dengan strategi, nggak bisa asal kita pilih ban. Jadi semoga kedepannya kita bisa lebih dewasa lagi dalam mengambil keputusan, terutama dengan penggunaan ban dan kapan kita harus masuk ke pit mengganti ban. Ya semoga aja di next round kita bisa memperbaiki performa dari Pras Nino Pras agar lebih baik lagi.